Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal makarimi wal wafa, amma ba'du. Marilah kita lanjutkan dalam sesi kali ini untuk tadabbur hadis dari kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah atau 100 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan mentadaburi hadis yang ke-46, 47, 48, 49 dan yang ke-50 dari kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah. Mari kita mulai hadis yang ke-46 dengan tema syukrun ni'am atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yarda 'anil 'abdi ayyakul al-aklah fayahmadu 'alaiha aw yasraba syarbah fayahmadu 'alaiha. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah ridha dari hambanya, seorang hambanya yang dia makan makanan kemudian memuji Allah, dan kemudian atau ia minum minuman maka kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini tuntunan kepada kita atau pelajaran yang penting kepada kita semua adalah dalam makan dan minum kita dianjurkan setelah makan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hal ini dalam redaksi hadis menggunakan kata memuji, tetapi tema tadi adalah tema syukrun ni'am, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur ini adalah salah satu di antara indikasi seorang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada perbedaan antara syukur dengan memuji. Syukur adalah sebuah kondisi ketika seorang berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Diberikan makanan, makan, bersyukur, minum, bersyukur, kemudian diberikan tambah ilmu, bersyukur, dan yang lainnya. Diberikan nikmat itu bersyukur. Tetapi kalau memuji ini lebih luas dari syukur. Karena memuji ini seorang hamba, seorang manusia, seorang mukmin khususnya, dia harus senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan mendapatkan nikmat, memuji kepada Allah. Dalam keadaan mendapatkan musibah, tetap memuji kepada Allah. Ketika di luar salat memuji Allah, ketika salat memuji kepada Allah. Dalam kondisi keadaan kita semua, kondisi apapun kita memuji kepada Allah. Jadi intinya dalam hadis ini kita diajak, dan saya juga berwasiat kepada pribadi saya ya, kepada para pemirsa semua, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang kasat mata yang kelihatan atau nikmat yang tidak kelihatan. Kita sering bersyukur hanya kepada nikmat yang kasat mata ya. Kita punya rumah, kita punya punya rumah, punya kendaraan, punya uang, bersyukur. Tapi nikmat yang tidak kasat mata sering kita melupakan untuk bersyukur kepada Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kita masih dalam kondisi mendapatkan hidayah Allah, nikmat memiliki semangat, dan nikmat-nikmat yang sepertinya tidak tampak, termasuk kita nikmat yang masih diberikan kesempatan untuk bulan ini menjalani bulan Ramadan, ini juga termasuk nikmat yang luar biasa. Taib, ini hadis yang ke-46 dari Mi'atu Wasiyah Nabawiyah. Kita lanjutkan hadis yang ke-47 dengan tema min adabil akl. An Umar
Ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatlisu fi sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ni'mati ba'du. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Umar bin Salamah, beliau mengatakan, aku ketika masih kondisi hulaman, kondisi anak-anak, ketika aku masih anak-anak, berada di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau berada dalam perawatan atau tiap hari bersama Rasulullah, dan ketika tanganku kesana kemari di atas tempat makanan, sahfah ini semacam tempat lempengan atau piring besar ya. Maka Rasul kemudian mengatakan, ini beliau tidak marah, kemudian juga dengan sangat halusnya beliau mengatakan, ya gulam, hai anak, ini adab dalam makan ya, dan juga makan minum. Ya gulam, samillah, yang pertama kali engkau bacalah basmalah, sebutlah nama Allah. Jadi ketika seorang makan, hendaklah memulai dengan basmalah. Karena ketika seorang makan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, dikhawatirkan yang makan bukan kita saja ya. Yang makan tuh kita dan setan-setan yang lain juga ikut makan. Jadi mengapa orang ketika makan nggak membaca basmalah, makan nggak kenyang-kenyang? Ya karena bisa jadi porsi yang dimakan tuh banyak dimakan setan. Itu secara pendekatan seperti itu, meskipun secara zahir tentu seorang jelas ya kelihatan makan banyak kelihatan, tapi karena nggak membaca basmalah jadi kelihatan nggak kenyang-kenyang seperti itu. Makanya dianjurkan ketika seorang makan di tengah jalan ya, ketika lupa membaca basmalah, dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu, bismillah awal dan akhirnya. Artinya ini ucapan yang kemudian membuat setan yang tadi makan kemudian dia memuntahkan makanannya. Kenapa? Karena mendengarkan seorang yang tadi lupa membaca basmalah kemudian membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Yang kedua, tuntunan yang kedua, adab dalam makan, Rasul mengatakan wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kiri. Dalam Islam ini, dalam berbagai kondisi yang hal-hal yang baik itu biasanya dimulai dengan yang kanan, masuk masjid dari yang kanan, masuk rumah dari yang kaki kanan. Termasuk makan juga sama, makan dengan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri, kecuali memang dalam kondisi yang sangat darurat ya, misalkan tangan kanan sakit atau seorang yang tangan kanannya tidak punya tangan kanan karena mungkin diamputasi dan semisalnya. Dalam kondisi darurat boleh-boleh saja. Tapi dalam kondisi yang normal, makan yang paling afdal itu menggunakan sunnah ya, tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang di sisimu. Artinya kita tidak boleh makan dengan serakah ya. Kalau di dalam nampan dekat kita tempe, yang kita ambil tempe ya. Jangan mentang-mentang di nampan agak jauh ada ikan yang lebih enak, kita ambil yang lebih enak. Ini menyalahi tuntunan Rasulullah. Itu adab dalam makan secara berjamaah seperti itu. Kita makan yang lebih dekat ya, baru kemudian yang terjauh ya, seperti itu. Hadis ini riwayat hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita lanjutkan hadis yang ke-48 dalam kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah dengan tema al-wasiyatu bil jar, wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ila jiranika thumma anzur ahla baitim min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dari Abu Dzar, beliau mengatakan, sesungguhnya kekasihku, para sahabat kebiasaan mereka ketika menyebutkan Rasulullah dengan ungkapan yang halus, inna khalili, kekasihku, karena Rasul dianggap seorang yang sangat dekat dengan mereka ya, inna khalili. Kekasihku berwasiat kepadaku
ketika engkau memasak sayur maka perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah penduduk rumah-rumah tetanggamu, kemudian berikanlah mereka darinya bima'ruf, dengan cara yang baik. Ini tuntunan yang bagus ya. Ini sebuah ungkapan yang bagus, hadis yang bagus, tuntunan kepada kita semuanya. Ketika seorang masak makanan, apalagi masak yang baunya sampai ke tetangga, janganlah berdiam diri, tetapi kata Rasulullah, fa'akthir ma'ahu tsumangdur ila ahla baitin min jiranika, tsumangdur ahla baitin min jiranik fa'asibu minha bima'ruf. Lihatlah tetanggamu, rumah-rumah tetanggamu, kemudian berilah mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai kita masak enak kemudian mereka hanya mencium baunya saja. Mana anunya nih? Mana menunya mana, nggak sampai sini misalkan. Makanya Rasul pernah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali ya, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman seorang yang semalaman dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Makanya kalau kita makan ya, jangan hanya mengingat tetangga kita yang di Emirat ya, tapi ingat juga tetangga kita yang di Palestina yang mereka nggak bisa makan ya. Kita ingat tetangga kita yang kelaparan. Siapa tahu kita punya kelebihan, berikan kepada mereka ya. Kemudian ini hadis ini riwayat Muslim. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-49, as-saidul muharram, buruan yang dilarang. Artinya seorang tidak boleh berburu sesuatu yang binatang yang tidak boleh dimakan ya. An Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli dzina minas siba, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Abu Tha'labah, Rasul bersabda bahwa Rasulullah melarang untuk memakan setiap binatang yang bertaring dari binatang buas. Nab itu yang bertaring dari binatang buas. Kalau membaca hadis ini sekilas sepertinya kalau ada binatang yang bertaring tapi nggak buas, maka halal. Ada binatang yang buas tapi nggak bertaring, maka halal. Padahal sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya secara umum justru kalau yang namanya binatang buas itu bisa dipastikan itu pasti bertaring. Sehingga otomatis setiap binatang bertaring atau binatang buas itu adalah binatang yang kita tidak boleh memakan dagingnya. Ya seperti harimau, seperti singa ya, seperti binatang-binatang yang yang mereka buas itu kita tidak boleh memakan, karena binatang buas itu mereka punya taring. Dan ini tentunya tuntunan Rasulullah, beliau dengan tegas mengatakan melarang ya, makan dari binatang binatang yang bertaring dari binatang buas. Yang terakhir yang hadis ke-50 dengan tema at-taisir wa ta'lif, memudahkan dan mengambil hati. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru wa la tu'asiru, sakinu wa la tunafiru. Ini sangat prinsip dan sangat tegas sekali ya. Rasul, anjuran beliau, kalian mudahkanlah, jangan mempersulit. Kalian sakinu wa la tunaf, buatlah ketenangan dan jangan membuat orang lain lari. Ini artinya ini sebuah pelajaran yang sangat bagus dalam kaitannya kita hidup dalam masyarakat. Yang pertama adalah kita dalam berinteraksi memudahkan ya, jangan menyulitkan. Kalau saudara kita perlu bantuan, kita bantu ya. Ini saling memudahkan sebagaimana dalam hadis yang dulu yang pernah kita sampaikan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya yang lain. Ini prinsip ya. Kalau kita mempersulit saudara kita, Allah juga akan mempersulit kita. Tapi kalau kita menolong saudara kita, insya Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Sakinu wasakinu wala tunafiru, karena buatlah ketenangan dan janganlah membuat orang lain lari. Ini maksudnya dalam kasus ketika di sebuah masyarakat mereka sudah memiliki sebuah kebiasaan, dan itu bukan kebiasaan yang melanggar syariat, tentunya kita jangan mudah untuk kemudian membuat mereka lari dari kita ya. Kita kemudian
gampang mengharamkan, membid'ahkan, atau gampang mengkritik mereka. Sementara dalam Islam ini kita punya khazanah yang luas dalam fikih ya. Dalam fikih ada khazanah yang luas. Dalam masalah sholat tarawih ya, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Dalam sholatul jumu'ah ada yang satu azan, ada yang 2 azan. Dalam masalah sholat subuh misalkan ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut. Ya, dalam hal ini kita harus punya yang namanya fikih kecerdasan. Kita mengetahui bagaimana kondisi di masyarakat itu. Mereka menggunakan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki atau Hambali. Kita harus paham. Dan jangan sampai membuat yang namanya kegaduhan. Jangan membuat yang namanya kekacauan. Jangan membuat yang namanya huru-hara. Tetapi kita harus menimbulkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dalam bagaimana interaksi dalam bersosial di masyarakat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, menjaga kita dari segala hal-hal yang bisa menghancurkan kita dan menjerumuskan kita kelak pada hari yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Semoga kita semuanya memiliki hati yang salim, hati yang selamat, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, kefasikan, kemunafikan, kezaliman, dan semoga kita semua diberikan piala yang bernama piala husnul khatimah. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.